Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jagongan Jaga Warga menyapa Anda semua di pagi hari ini. Dan dengan tema peran Satpol PP dan Jaga Warga dalam mewujudkan Jogja aman dan tentram, akan menghadirkan 3 narasumber untuk episode perdana kali ini. Dan di lokasi acara tepatnya ada di The Grand Cabin Hotel yang ada di Jalan Magelang, Yogyakarta. Kita juga selain kedatangan 3 narasumber, kita juga kedatangan sebagian ya yang mewakili warga Tegarejo, Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Sugeng Enjang semuanya. Ya, senang sekali ya, ini ceria sekali pagi ini. Oke, dan melalui tema tadi kita sudah hadir di sini bersama bapak-bapak, 3 orang di sini yang akan berbagi informasi mengenai peran Satpol PP dan Jaga Warga dalam mewujudkan Jogja aman dan tentram, di mana belakangan ini kita masih sering mendengar isu-isu yang kurang sedap yang menimpa Kota Yogyakarta. Karena kalau ngomongin Jogja, kalau ngomongin daerah istimewa Yogyakarta, itu isu-isu sedikit saja bisa jadi isu yang disebut media itu seksi, Pak. Nah, apalagi di media sosial ya. Nah, ini kita akan dengar-dengar dari beliau-beliaunya ini. Saya akan kenalkan dulu yang pertama, yang kumisnya paling tebal di sebelah kanan. Ini ada Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Keistimewaan Yogyakarta, ada Bapak Nugraha Wahyu Winarna, Pak. Monggo Pak, mic-nya diangkat, Pak. Disapa dulu, Pak. Warga, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Dari nepangaken dalam nugroho Bapak saking Paniradya Keistimewaan. Mohon izin mewakili Pak Pati menika karena kebetulan ada agenda sehingga nanti kita akan banyak sharing dan diskusi terkait dengan beberapa hal. Oke, atur suwun Pak Nugroho. Selanjutnya yang kumisnya agak tipis sedikit sebelahnya, ini ada Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Eko Suwanto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun mugi-mugi Bapak Ibu sehat walafiat, juga Tribuners dan seluruh yang ada. Di sini hadir Jaga Warga, Pak Lurah, Pak Camat, juga Polisi Jaga Warga dan TNI. Oke, matur suwun Pak Eko. Dan ini yang sementara tidak berkumis, biasanya juga berkumis ini. Ini ada Kasatpol PP DIY, beliau adalah Bapak Noviar Rahmat. Sugeng Enjing Pak. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Semuanya di sini hadir Pak Menteri Pamong Praja, Pak Lurah, Polisi RW Jaga Warga, kemudian kelompok Jaga Warga di Kementerian Tegarejo. Salam sehat, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Pak Novel. Nah, sesuai dengan tema pagi ini yaitu peran Satpol PP dan Jaga Warga dalam mewujudkan Jogja aman dan tentram. Nah, ada sebagian mungkin Pak Noviar, Pak Eko, dan Pak Nugroho, wabil khusus untuk teman-teman warga pendatang baru di Jogja. Nah ini sebentar lagi mungkin sudah mulai berdatangan ya Pak. Ini ada penerimaan mahasiswa baru Jogja yang luar biasa, kita kelimpahan ribuan, puluhan ribu bahkan ya. Dan ini tentu akan jadi bagian dari warga Kota Jogja, entah itu warga 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu boleh Pak Noviar sedikit lagi menjelaskan soal Jaga Warga itu sebenarnya apa dan siapa mereka. Sebelum kita akan membahas lebih dalam peran warga ini, Pak. Monggo Pak Noviar. Terima kasih Mas. Jadi tugas kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati wali kota, tugas pertama yang diatur di dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah maupun Undang-Undang 13 tentang keistimewaan, tugas pertamanya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Itu tugas pertama seorang kepala daerah yang dilaksanakan oleh OPD-nya yaitu Satpol PP.
ada 3 OPD yang melaksanakan urusan ketentraman ketertiban umum, yaitu Satpol PP, Badan Kesbang, kemudian BPBD. Nah, Pak Eko ini dulu sudah membuat, jadi ada Perda Inisiatif DPRD, Perda 2 2017 tentang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kami menyebutnya juga Perda Sapu Jagat. Ya. Pasal 7 dan pasal 8 menyatakan bahwa Satpol PP dalam menjaga ketentraman ketertiban umum dapat melibatkan instansi vertikal, kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah di tingkat kelurahan, pemerintah di tingkat padukuhan atau kampung, pemerintah di tingkat RW dan RT. Nah, dalam mengimplementasikan ini, maka dibentuklah kelompok jaga warga dengan peraturan gubernur nomor 28 tahun 2021. Nah, tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tidak semuanya masuk ke ranah hukum. Jadi bisa diselesaikan dengan kearifan lokal. Kelompok jaga warga sesuai dengan Pergub 28 2021 itu berjumlah maksimal 25 orang di setiap kampung untuk kota, pedukuhan untuk kabupaten, tingkat RW khusus di kelurahan, Wates di Kulon Progo. Tugasnya adalah membantu dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat sebagai perwakilan warga dalam menyampaikan aspirasi, membantu supaya peranata sosial yang ada di masyarakat itu bisa berjalan, serta ikut menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dari segi kedudukan, kelompok jaga warga itu berada satu klik di antara peranata sosial yang ada, karena dia nanti berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal ini di tingkat kampung, di tingkat kelurahan. Kemudian 2022 dibentuk lagi Omah Jaga Warga yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan dengan memasukkan unsur polisi jaga warga atau polisi RW jaga warga, karena kemarin sudah di launching oleh Pak Fadil Imran atau Pak Kabarkam. Di setiap kelompok jaga warga nanti ada 1 orang polisi yang mendampingi. Nah, itu pergubnya sedang kita susun, tetapi di dalamnya intinya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan secara mandiri dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ataupun dengan TNI yang ada di lingkungan masing-masing. Apakah semua persoalan bisa diselesaikan? Tidak, karena yang menyangkut dengan urusan pidana tentu saja ada ranahnya tersendiri. Tetapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan sendiri. Kita mendapat cap yang sangat jelek terkait dengan kejadian masalah kelitih atau kejahatan jalanan. Setahun yang lalu bersama dengan Komisi A, Pak Eko ini juga kita selalu keliling dengan kelompok jaga warga, bagaimana memerankan kelompok jaga warga ini bisa sebagai pionir di dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing. Karena yang tahu persis terkait dengan masalah kejahatan jalanan itu adalah kelompok jaga warga yang di lingkungannya, gitu. Jadi itulah peran-peran salah satunya. Jadi bukan satu-satunya ya, salah satunya, Mas. Gitu. Oke, berarti ini harapannya jaga warga itu jadi salah satu ujung tombak ya Pak ya, untuk penyelesaian masalah di sekitar. Misalnya seperti ini, biar ada bayangan konkretnya ya Pak Noviar. Beberapa waktu lalu viral di media sosial, itu lagi-lagi ada perselisihan di antara warga di, kalau nggak salah di Jawa Timur Pak, itu akses jalan menuju 13 KK itu jalannya ditutup tembok oleh tetangganya sendiri, karena si tetangga mengklaim sudah mencoba bermediasi selama 2 tahun tapi ternyata tidak menemukan titik terang. Apa seperti ini ya Pak harapannya kemudian persoalan seperti ini bisa diselesaikan ya, minimal bisa musyawarahkan ya, dirembuk gitu Pak. Ya, salah satunya ya, salah satu persoalan karena keterbatasan jumlah aparat TNI itu jumlahnya di Jogja ini 3.000 orang. Kepolisian mulai tingkat Polda sampai ke tingkat Babin Kaptipmas jumlahnya hanya sekitar 7.000-an. Pol PP
mulai dari Pol PP provinsi sampai ke kabupaten kota jumlahnya hanya 1.700 orang. Sementara jumlah warga kita 3,8 juta. Tentu saja jumlah aparat dengan jumlah masyarakat tidak sebanding. Apalagi ini akan ada ketambahan lagi mahasiswa-mahasiswa baru dari seluruh pelosok Indonesia. Ya. Nah tentu saja ini akan membawa problem kalau kita bicara tentang terantibumnya ya. Tapi kalau berbicara tentang ekonomi tentu saja ini akan membawa kehidupan secara ekonomi. Tetapi dari segi ketentraman tentu saja ini menjadi potensi. Nah ini yang menjadi salah satu andalan kita, kelompok jaga warga itu bisa berperan apapun persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, sehingga makanya dibentuk di tingkat kampung, di tingkat pedukuhan. Hanya saja sekarang belum tahu apakah jaga warga ini sudah paham tentang tupoksinya apa belum gitu. Nah ini yang perlu kita edukasi, bagaimana jaga warga ini bisa berperan. Nah partisipasi aktif dari masyarakat ini yang diwadahi dalam kelompok jaga warga ini memang kita cukup apresiasi ya, karena mereka teman-teman ini kan tidak pernah digaji, tidak dibayar, tidak pernah itu yang namanya honor, tidak pernah dikasih ya. Tetapi semangat untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing ini yang kita hargai. Makanya kemarin ya kita dari Pemda DIY memfasilitasi dalam bentuk seragam sebagai penanda. Kemudian juga hari ini insya Allah nanti atas dukungan dari Panira Diopati, kemudian dari Komisi A, kita juga akan membagikan alat komunikasi HT sebagai sarana untuk berkomunikasi antar sesama jaga warga gitu. Oke, terima kasih Pak Novel. Kita bergeser ke Pak Eko. Pak Eko, pengen tahu dong ini teman-teman di Komisi A kan salah satu yang menginisiasi ya lahirnya Perda yang salah satunya di situ ada komponen jaga warga. Ini seperti apa sih Pak kemudian itu muncul, terus kemudian harapannya ke depan sama update terkini soal perda-perda yang sudah menaungi komponen seperti jaga warga ini Pak Eko. Yang pertama begini, 100% rakyat Jogja bersama dengan pemerintah dan TNI Polri itu punya mimpi yang sama. Mimpi yang samanya itu adalah Jogja aman, Jogja nyaman, ya, Jogja tentrem, kira-kira gitu. Ini mimpi bersama, harapan bersama. Nah, namun demikian di dalam perjalanannya ini kan dihadapkan berbagai permasalahan sosial. Ya, permasalahan sosial itu diantaranya misalnya di DIY kita masih punya PR. Saya dengan Pak Nugroho, Pak Kasat ini kerja keras terus untuk mengatasi satu problem namanya kemiskinan. Sekarang kemiskinan di DIY itu 11,49% yang data per akhir bulan 2022 kemarin. Angka pengangguran juga menjadi problem tersendiri, masih 4% di DIY ya, bukan kota, ini di DIY. Ini 4%. Jadi kalau ada 100 orang yang duduk bareng, itu ada 4 orang yang tidak bekerja, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga ada dihadapkan masalah baru, yakni ketimpangan atau Gini rasio. Ini juga tertinggi di Jawa Bali. Nah, karena ada permasalahan sosial ini pasti melahirkan kerawanan sosial dan potensi konflik, kira-kira begitu. Ya, kerawanan sosial terjadi, kemudian potensi konflik terjadi. Maka ini harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, Pemda ya tentu saja harus bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang-peluang kerja, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar kemiskinannya bisa ditekan. Yang kedua, Pemda juga dengan pemerintah pusat, terutama Bu Risma dari Menteri Sosial ya, itu juga membantu masyarakat melalui PKH, kemudian Menteri Dikbud ya melalui PIP, melalui KIP, Pemda DIY juga melakukan kerja-kerja sosial juga sama. Nah, ini kemudian di situasinya kemudian menjadi mudah ketika peran masyarakat itu kuat. Maka kami mengapresiasi ide dan gagasan Pak Kasat ya dengan Pak Gubernur membentuk jaga warga ini. Jadi jaga warga ini adalah melengkapi kerja-kerja pemerintah. Jadi kalau menyelesaikan kerawanan sosial dan potensi konflik tanpa menyelesaikan problem kemiskinan juga bisa. Tanpa menyelesaikan problem pengangguran juga tidak bisa.
tanpa menyelesaikan ketimpangan juga tidak bisa. Maka kerja bareng ini yang diperlukan. Nah, secara khusus jaga warga diberikan peran dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah di dalam satu, deteksi dini. Jadi sedulur-sedulur jaga warga ketika melihat ada problem sosial di wilayah masing-masing, segera halo-halo ke Pak Lurah. Kalau kaitan dengan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ya halo-halonya ke Pak Babin Kamtipmas di wilayah masing-masing. Kalau kaitannya dengan keamanan negara, pertahanan negara dan informasi yang terkait dengan itu, tentunya kan kita punya teman baik ya, punya saudara namanya Babin Sa. Jadi inilah yang kemudian menjadi tugas kita. Nah, bagaimana kemudian peran jaga warga ini diperkuat? Alhamdulillah pada tahun lalu ya, beberapa waktu yang lalu dibantu oleh Pak Kasat Pol PP untuk kemudian membantu dalam penanggulangan COVID waktu itu. Sehingga alhamdulillah di DIY ini semua desa, semua kampung di kota sekarang sudah punya tabung oksigen. Sudah punya oksimetri, alat untuk mengukur oksigen dulu ya. Kemudian juga sudah punya fogging. Nah, meskipun COVID sudah, sebetulnya COVID-nya ini tidak hilang, COVID-nya ya masih ada. Cuman alhamdulillah kan upaya pemerintah, TNI, Polri kemarin kan vaksinasinya kan gencar sekali ya di DIY, sehingga sekarang mungkin malah ada yang vaksinnya sudah keempat gitu ya, sudah booster yang kedua. Nah, karena kondisi ketahanan kita makin bagus, maka COVID-nya kalah kira-kira begitu. Jadi bukan ini karena COVID terus hilang, tidak. COVID-nya ya masih gitu ya. Nah, kemudian pada tahun itu juga kita bantu patroli, jaga warga dikoordinir oleh lurah masing-masing, patroli waktu itu untuk ngecek pusat-pusat keramaian ya, orang memastikan pakai masker dan lainnya pada saat itu. Nah, kemudian kami diskusi dengan Pak Kasat, bagaimana kemudian untuk mendukung kerja jaga warga yang ke depan. Yang tabung oksigen tetap harus dirawat loh ya, karena pasti bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ono sing gerah, ono sing ngopo gitu ya, sehingga tidak perlu untuk lari-lari ke rumah sakit. Mungkin barangkali untuk emergensi, untuk pertolongan pertama, jaga warga bisa bergerak membantu dengan tabung oksigen itu. Nah, kemudian dalam rangka mendukung ini, maka kita perlu mendukung dari sisi infrastruktur. Alhamdulillah tahun ini dengan dukungan dari Paniradio, ya Pak Gubernur dan kita mengambil kebijakan. Oke, tahap kedua untuk rompi kita lakukan. Jadi yang tahun 2022 itu kalau tidak salah kan 32 kelompok jaga warga. Kemudian tahun ini sudah kita mulai jaga warga pakai rompi. Loh, saya lihat kan belum semua pakai rompi toh. Maka kemudian kami berjuang lagi nih, moga-moga nanti di perubahan DAIS 2023 atau di Murni 2024 ya, kami help-help ini sama beliau nih. Pak Nuk, tolong ini masih pakai baju putih ini belum ada rompinya, kira-kira gitu loh ya. Jadi harapan kita nanti secara bertahap kita akan penuhi semua, kira-kira gitu ya. Nah, untuk membangun komunikasi yang bagus antar stakeholder, maka kita punya alokasi anggaran. Bapak Ibu, Derek Tepang Nami Kulo Eko ditugaskan sebagai Ketua Komisi A dari PDI Perjuangan. Dapil saya Kota Jogja. Saya pernah 3 kali. Dapil pertama Gunung Kidul, kedua kota, ketiga kota. Nah, yang keempat besok kota juga kira-kira. Nah, maka kemudian kita bantu namanya HT. Nah, jumlah HT itu semua di Kota Jogja 1.400. Ini untuk membantu meringankan tugasnya Pak Lurah. Ini ada Mas Anggit ya dan teman-teman ya. Ini biar nanti tidak minta dana ke kelurahan lagi. Karena dana yang ke kelurahan itu tidak besar. Maka kemudian insya Allah nanti per kelompok jaga warga itu akan dibantu HT antara 8 sampai 9. Jadi ada 8 HT. Sudah cukup lah kalau itu, kalau anggotanya 20 rasanya KB nyekel HT ya nggak usah kira-kira gitu ya. Nah, inilah yang penting dan yang paling utama dari apa yang saya sampaikan ini adalah kerjasama. Kerjasama antara jaga warga dengan ketua RT, dengan ketua RW, dengan ketua kampung ya, di bawah koordinasi para lurah. Jadi SK-nya ini kan dari lurah. Maka lurah menjadi
komandan sebetulnya di tingkat kelurahan. Nah problemnya ini belum ada dana Mas untuk rapat-rapat dan untuk koordinasi. Sehingga kami harap pemerintah kota, Pak Singgi yang jadi PJ yang baru ini memfasilitasi lurah untuk diberikan anggaran agar sesasi pisan ki jaga warga iso rapat, iso patroli bareng ya. Dan matur nuwun TNI Polri mendukung ya, dengan sekarang ada 169 polisi RW, polisi jaga warga juga sudah bergerak. Oke, kita langsung ke Pak Nugroho. Pak, langsung dimention loh tadi sama Pak Eko, ini kebutuhannya. Monggo Pak direspon seperti apa? Kayaknya udah siap-siap dari tadi ya. Matur nuwun. Jadi kalau dari kami, kebetulan kami adalah instansinya Panirato Keistimewaan. Jadi kami adalah instansi yang merencanakan dan mengendalikan secara teknis langsung berada di bawah bimbingan Pak Kasat dan juga mungkin Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota yang kaitannya dengan juga Pol PP. Nah, di keistimewaan sendiri mungkin Bapak Ibu sudah perso semuanya, memang kita mempunyai 5 kewenangan keistimewaan yang kemudian diatur dengan Undang-Undang 13 tahun 2012. Nah, di tujuan Undang-Undang keistimewaan tadi sampaikan juga Pak Kasat, Pak Eko, di nomor 2 itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Nah, selama ini kan kita agak proses mengejarnya kesejahteraan, tapi ada unsur ketentraman yang kemudian juga perlu kita pertimbangkan. Apalagi ada beberapa kaitan isu-isu yang kemarin cukup ini ya mencuat di Kota Jakarta, ada kelitih dan lain sebagainya, yang ini juga kemudian berdampak tentunya terhadap perekonomian yang ada di Yogyakarta. Bagaimana kemudian mahasiswa baru yang akan datang ke Jogja, orang tuanya agak takut gitu, kemudian juga dampak wisatanya saya kira juga ikut berdampak. Nah oleh karena itu kemudian melalui dana keistimewaan kami bekerjasama dengan Pak Kasat dan juga Pak Eko dan juga mungkin OPD-OPD lain yang bertanggung jawab di bidang ketertiban untuk membuat semacam konsep bagaimana kemudian peran warga, peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman ketertiban ini juga ikut kemudian tumbuh di sana. Ini saya kira juga sesuai, kebetulan ini di urusan kami Bapak Ibu, di urusan kebudayaan. Kami juga ada panca arah kebijakan kebudayaan yang nomor 5 ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga. Nah, saya kira jaga warga ini sudah klop ya Pak, sudah cocok ya Pak, memberdayakan masyarakat, memberdayakan warga untuk kemudian melindungi warga dari berbagai potensi ancaman konflik ataupun ketentraman dan ketertiban yang ada di Yogyakarta. Nah kemudian ke depan saya kira Bapak Ibu kita perlu cek evaluasi bagaimana kemudian nanti perkembangannya. Kami berharap tentunya memang jaga warga nanti ke depan bisa bekerja, bisa kemudian mengoptimalkan peran fungsinya di lingkungan masing-masing agar supaya memang ketentraman ketertiban ini bisa kita jaga. Karena memang dana keistimewaan itu juga selalu dipantau Bapak Ibu oleh pemerintah pusat. Kita saat ini punya peraturan Menteri Keuangan yang baru nomor 16 tahun 2023 yang kita diberikan penekanan oleh pemerintah pusat bagaimana kemudian DAIS itu bisa mendorong prioritas nasional khususnya mendukung dalam rangka tadi disampaikan Pak Eko juga pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, investasi, kemudian pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan. Nah saya kira adanya jaga warga ini menjadi satu investasi yang luar biasa dari kita. Bagaimana kemudian nanti mewujudkan ketentraman ini saya kira dampaknya luar biasa ke depan. Bagaimana kemudian nanti perekonomian dan sebagainya ini menjadi kondusif, menjadi stabil dan tentunya Jogja menjadi satu kota wisata, kota pelajar kembali yang kemudian diharapkan mampu menarik berbagai minat dari luar. Nah untuk ke depan tentunya bertahap Bapak Ibu, dari dana keistimewaan itu kita punya tahapan-tahapan, kita punya mekanismenya untuk bagaimana kemudian nanti kita merencanakan. Nah, saya kira kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira nanti kemudian bisa kita diskusikan bersama, nanti bisa menjadi catatan, menjadi usulan Bapak Ibu sekalian, entah nanti ada di perubahan atau di kegiatan murni. Jadi DAIS ini usulannya N-2, 2 tahun sebelumnya Bapak Ibu bisa mengusulkan, bahkan sekarang sudah dicoba oleh Pak Kasat, ini BKK Jaga Warga, Umah Jaga Warga nih Pak Kasat, sementara baru 41. Nah ini tentunya
kita bertahap, nanti ke depan kita evaluasi 41 seperti apa kemudian prosesnya, kemudian nanti kita tambah lagi, timbah lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kerjasama Bapak Ibu sekalian, peran Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuktikan kepada pemerintah pusat bahwa memang program kegiatan jaga warga ini memiliki fungsi, memiliki hasil yang optimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk kemudian nanti ke depan bisa memberikan tambahan dana keistimewaan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tentunya kita bertahap untuk bisa kemudian mengembangkan terus-menerus potensi-potensi jaga warga yang ada di Yogyakarta. Saya kira gitu Mas. Pak Nugroho, saya kira Pak Noviar dan Pak Eko ini saya kira komponennya sudah lengkap ya Pak. Terus persoalan anggaran juga ada dana keistimewaan, ada anggaran dari pemerintah kota maupun daerah, ada dari pusat juga. Saya kira ini tinggal kita menunjukkan bagaimana nanti kemudian komponen-komponen ini saling bekerja sama, harmoni, mewujudkan Jogja Istimewa seperti lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman Ekstra Fakung Show berikut ini.
Oke, terima kasih dari Extravagongso ya. Lagunya memang Jogja banget nih, salah satu band dari Jogja. Oke, kita geser ke Pak Noviar lagi, Pak. Monggo Pak. Sebelum nanti, habis ini saya akan kasih kesempatan dulu warga yang hadir di sini untuk bertanya ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk satu penanya dulu. Pak Noviar tadi udah direspon langsung oleh Pak Eko dan Pak Nugroho bahwa ketika ini nanti kira-kira ya bahasanya yang saya tangkap ada perkembangan signifikan gitu ketika ada jaga warga, Babkitkamtibmas dan komponen lain TNI Polri yang sempat belakangan ini melebeli Jogja ya dengan kejahatan jalanan. Saya nggak mau nyebut lagi namanya karena biar nanti tidak terngiang-ngiang gitu, karena ini sesungguhnya di beberapa kota besar juga ada kejahatan jalanan. Cuma karena dilebeli itu jadi kayak identik sekali dengan Jogja ya, meskipun pada kenyataannya memang masih ada, Pak. Nah, seperti apa Pak ini Pak dari Satpol PP merespon ini? Terima kasih Mas. Yang pertama ya, ini kan kegiatan mengenai jaga warga ini didukung sepenuhnya dari dana keistimewaan. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa dana AIS itu sebetulnya sudah sampai kepada masyarakat, sampai ke lapisan yang terbawah. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata miring bahwa dana AIS itu hanya dinikmati, tidak, dan semuanya sudah sampai. Kemudian bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan, salah satu tujuannya meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan ketentraman. Nah, ketentraman ini yang menjadi bagian dari Satpol PP untuk mengambil peran di sini, yang tentu saja didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Nah, ketika misalnya ada persoalan tidak hanya menyangkut dengan kejahatan jalanan ya, tetapi ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan masalah ekonomi. Jadi kita tidak hanya terkunci dengan masalah urusan ketentraman, urusan ketertiban umum. Ketika misalnya di satu wilayah Bapak Ibu jaga warga melihat ada potensi yang menyangkut dengan perekonomian pun, jaga warga harus terlibat di situ. Misalnya ada satu tempat ini bagus dijadikan sebagai objek wisata. Nah, kenapa tidak jaga warga masuk di situ? Gitu. Nah, apalagi yang menyangkut dengan masalah ketentraman, masalah terkait dengan kejahatan jalanan. Ada berbagai hal. Kejahatan jalanan itu penanganan tidak hanya berada di hilir saja, itu bisa dilakukan oleh jaga warga di hulu dengan cara melakukan pencegahan. Seperti apa pencegahannya? Melihat potensi anak-anak muda yang berada di lingkungan masing-masing yang kemungkinan tidak ada kegiatan. Kenapa jaga warga tidak menciptakan kegiatan positif? Misalnya ada yang hobinya olahraga, ya diadakanlah misalnya ada bola voli, atau misalnya dia ada kegiatan terkait dengan sepak bola, atau kesenian pun dia lakukan dengan adanya motivator dari jaga warga. Misalnya ada di satu wilayah. Nah, ini yang menjadi peran yang harus diperankan oleh jaga warga, artinya nanti untuk kampung, dari kampung dan oleh kampung. Nah, peran-peran ini yang harus dilakukan, dan tolong nanti kelompok jaga warga ini juga melaporkan apa yang dilakukan. Bagaimana cara melaporkan? Karena kita sedang merancang model pelaporannya, maka kelompok jaga warga yang masing-masing kampung tolong dibuat di Instagram, sampaikan di Instagram. Nanti kalau saya minta Pak Lurah melaporkan, nanti Pak Lurah ini sudah banyak kerjaan ini Pak. 32 urusan masuk ke kelurahan semua, mulai peternakan, pertanian, tenaga kerja, apapun masuk kelurahan. Nanti kalau saya suruh laporan Pak Lurah, nanti dia mangkel sama saya. Nah, kelompok jaga warga, apapun kegiatan yang dilakukan buat Instagram, ya silakan dibuat di Instagram, nanti kita lihat mana yang mudah-mudahan nanti difasilitasi oleh Pani Radio dan Pak Eko. Kelompok jaga warga teraktif, nanti ada penghargaannya ya Pak. Ya, itu bonus. Ya, nanti ada bonus juga mungkin. Nah, terkait dengan fasilitasi yang sudah dilakukan di keempat kabupaten di luar kota ya, ada 41 kelurahan yang hari tahun ini kita beri anggaran melalui dana keistimewaan juga
41, 10, 10 per kabupaten kecuali Sleman 11. Anggarannya per kelurahan 50 juta itu sudah cair. Mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan itu laporan-laporannya selalu kami pantau terkait kegiatannya. Hanya saja nanti yang kota mekanismenya ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana yang kota, karena untuk 2024 itu saya sudah dapat kuota lagi untuk sekian ratus kelurahan. Jadi akan ada misalnya yang ditanyakan Pak Eko, bagaimana uang kopinya untuk kabupaten selesai. Tetapi untuk kota ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut, mekanismenya BKK ke kota, nah kotanya seperti apa. Hari itu saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan pada saat pembagian rompi, tolong nanti dibuat mekanisme di kota seperti apa, nah nanti kita bicarakan melalui Pani Radio. Jadi tidak hanya sekedar jaga warga disuruh kerja, tetapi tidak difasilitasi. Nah, jaga warga juga bisa memperoleh anggaran melalui swadaya masyarakat. Gitu. Begini itu, Mas. Oke, artinya kalau merangkum apa yang disampaikan Pak Novir tadi, ini teman-teman jaga warga ini jangan kemudian terjebak pada hanya yang tidak tertib yang kemudian dilaporkan ya Pak ya, tapi potensi-potensi positif yang ada di sekitarnya. Misalnya nih, ada salah satu warga yang anggota jaga warga itu dia jago badminton gitu Pak ya. Dia pengen ngadain menghidupkan olahraga badminton di kampungnya. Itu sakit ya Pak. Nah, itu bisa diusulkan begitu ya kira-kira ya, secara mandiri oleh jaga warga. Atau misalnya ada tadi potensi wisata yang ada di, misalnya kebetulan Tegalrejo ini ada potensi di daerah pinggiran kali yang akan dibersihkan, ada dan tanah kas desa yang tidak difungsikan akan dibersihkan untuk jadi tempat wisata, bisa ya Pak ya? Bisa jadi arung jeram ya. Tapi tunggu dulu Pak, sampahnya harus bersih dulu. Pak Eko mau respon. Ya. Ya, jadi begini. Pertama saya sampaikan, saya sebutkan bahwa dukungan untuk kegiatan jaga warga ini sepenuhnya dibiayai oleh dana keistimewaan. Mulai dari 26,1 miliar pada saat pembagian tabung oksigen, fogging, oksimetri, hazmat, vitamin, patroli dan lain-lain beberapa waktu yang lalu, se-DIY ya. Kemudian tahun ini pun se-DIY kurang lebih 11 miliar ya Pak Nugroho ya. Kurang lebih 11 miliar dan untuk kota Yogyakarta sekitar 3,5 miliar. Jadi alhamdulillah atas perjuangan teman-teman ini bisa dimanfaatkan untuk jaga warga. Nah, terkait dengan bagaimana ke depan, tadi kan kita lihat di kabupaten kan sudah ada 41 desa, 41 kalurahan yang sudah mendapatkan dukungan namanya Omah Jaga Warga. Itu rapat di situ, koordinasi di situ dan lainnya dan dibiayai oleh kita. Nah, untuk yang di kota usulan saya sederhana. Pertama, bisa melalui usulan BKK, Bantuan Keuangan Khusus, yang dikoordinir oleh Pol PP Kota. Ini opsi yang pertama. Ya, sehingga Pol PP Kota harapan kita lebih aktif untuk kemudian mengakses dana ACE ini untuk mendukung Omah Jaga Warga tadi dan pelaksana anggarannya bisa di Pol PP. Alternatif yang kedua adalah di Mantri Pamongprojo. Tahun ini Mantri Pamongprojo mendapatkan alokasi anggaran 100 juta dari dana ACE untuk nanti bulan Agustus ya, dimanfaatkan untuk kegiatan kebudayaan di dalam rangka peringatan hari lahir Undang-Undang Keistimewaan. Nah, artinya camat sudah boleh nih ngelola dana ACE. Nah, tinggal bagaimana kemudian Omah Jaga Warga yang nilainya 50 juta per kelurahan tadi itu bisa dikelola di tingkat kementerian. Nah, saya kira silakan nanti pemerintah kota untuk mendiskusikan apakah dipintukan melalui Pol PP atau di Mantri Pamongprojo. Kalau boleh saya memberikan saran agar koordinasinya gampang ada di kementerian. Ini lebih mudah. Karena misalnya satu kementerian cuma 3 kecamatan berarti cuma ngelola 150 juta. Itu masih masuk akal untuk kemudian dikelola. Nah, Mas, ini kan harus ada dasar di dalam kita menjalankan tugas-tugas sebagai
jaga warga. Ada TNI, ada Polri yang juga memberikan dukungan penuh. Ya. Kan ada tanda cinta, kira-kira gitu ya. Nah, tanda cintanya begini, selain tadi HT, kemudian rompi, kemudian berbagai dukungan yang lain, tembang kan boleh ya? Loh ya, saya dengan Pak Kasat ini nanti sama Pak Nugroho mau memberikannya bukan danais tapi tembang. Oke. Nah, Mas Agung, minum dulu boleh loh Pak. wah ini kita ini penyanyi yang dilahirkan untuk mencintai rakyat. Maka tak pilih lagu Tembang Nyidam Sari. Oh, yes. Bun langsung. Pak Eko boleh berdiri katanya. Ya. Dalam? Di depan. Lut. Iya. Wah, nggih, Bun. Siapa tahu 17-an nanti bisa diundang ya Pak. Sini, Mas. Nggak apa-apa. Izin masuk dong. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal yati. Nyun sewu. Sinosen lintangi luku semono, janji prasetyani hati. Bangsa ku mandiling netro rinoso, rasa rasaning priya. Rasa jagat raya Kalingana, ukir lan samudra. Ora ilang memanisne aduh, hati-hati salawase. Nalikanira ing dalu hatiku, lalaman sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali, lakai lintangi mlaku. Ini tembang katur dumateng seret-seret Joko Wargo saiki khususnya di Kota Yogyakarta. Iya. Turun. Matur suwun Pak Eko. Luar biasa. Ternyata penyanyi juga. Monggo nanti 17-an kalau mau hemat. Nah, sekalian nggih. Pak Eko siap nggih, Pak? Ya, mohon maaf 17-an. suaranya tidak sebagus penyanyi yang beneran, tapi itu tulus dari hati untuk tresno kita pada jaga warga, polisi jaga warga, kemudian juga TNI dan matur nuwun Mas Nugroho untuk dukungan danaisnya. Iya, matur suwun. Nah, saya kira Pak Eko, Pak Novia dan Pak Nugroho ini asik juga kalau di masing-masing jaga warga nanti melalui kesenian juga Pak untuk guyup. Nanti bisa mengundang teman-teman dari anggota Dewan, Satpol PP untuk kolaborasi istilahnya jamming ya anak sekarang ya Pak Iya Eko Mas, jadi jalan kebudayaan ini menurut saya itu jalan yang paling mudah,
paling baik untuk membuka ruang dialog di tengah-tengah masyarakat. Jadi begini, tadi ada kerawanan sosial, ada potensi konflik, ada dinamika politik yang sedang berkembang, apalagi ini menjelang pilpres dan pemilu legislatif. Dan jalan budaya ini tentu saja menjadi ruang bersama untuk kemudian kita lakukan. Insya Allah nanti DPRD pada bulan Agustus akan mengundang jaga warga untuk wayangan. Jadi insya Allah nanti kita akan undang, mudah-mudahan. Jadi kalau suasana gembira, suasana happy, gitu ya, ini bisa bergerak. Sehingga Mas Nugroho, kalau saya boleh memberikan pandangan ya, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bergerak di tengah-tengah masyarakat bisa disambungkan dengan teman-teman jaga warga untuk kemudian kalau ada tanggapan dalam bentuk kemarin misalnya saya ke Kricak ya, itu ada jatilan. Ketika ada jatilan, ada gedruk dan lain-lainnya itu ada pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga di Karangwaru sama di Bener, itu juga beberapa kali kegiatan kebudayaan kan mesti damai, mesti adem toh. Gitu ya. Saya kira inilah yang kemudian perlu didorong justru bagaimana ke depan ini kegiatan kebudayaan ini diperkuat sehingga jaga warga ini bisa kemudian lebih berperan di depan. Tahan dulu Pak Eko, Pak Nugroho dan Pak Nover. Saya akan kasih kesempatan untuk salah satu warga dulu untuk menyampaikan. Monggo Pak, langsung Pak ke depan ya Pak. Monggo Pak, berikan Pak. Lagunya 2 lagu ya Mas untuk Bapak. Pak, monggo Pak, pergi Pak. Maju Pak. Mereka kacingnya di close up nanti. Monggo Pak. Boleh minta mic-nya? Ya. Monggo Pak, mereka Pak. Teng ujung ya. Ya nanya aja boleh. Tanya, usul, ngeritik juga boleh. Kan ini zamannya keterbukaan. Nyanyi juga boleh. Nyanyi juga boleh. Monggo asmonipun sinten, terus nomor rumahnya biar dicatat Pak Eko nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Kebetulan kami Ketua LPMK Kelurahan Kricak. Jadi apa yang tadi telah dipaparkan oleh 3 narasumber, ada beberapa hal yang memang menjadi bagian dari kita untuk kebersamaan. Yang pertama terkait dengan jaga warga ini, memang selama ini kan baju jaga warga ini kan orangnya juga hampir sama dengan ada yang dia sebagai linmas, kemudian di situ juga sebagai keamanan di RT RW, kemudian kadang di situ juga sebagai, kalau di Kricak ada yang namanya FKPM Sidorukun. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau untuk memfasilitasi itu sebenarnya kami sudah kita lakukan. Kita punya kegiatan namanya Musrenbang yang kita laksanakan setiap akhir tahun dan awal tahun itu kan kita merumuskan anggaran dan sebagainya. Nah, sementara kita tidak menggunakan nama jaga warga, tapi kita menggunakan anggaran yang ada di wilayah kelurahan, yaitu dengan fasilitasi kegiatan mungkin pertemuan, rapat rutin atau pelatihan itu dengan lewat linmas, lewat kemudian juga lewat keamanan dan juga lewat FKPM Sidorukun. Ya ini mungkin menjadi bagian jangan sampai nanti jaga warga ruwono danane rugi iso mlaku. Jadi bukan bajunya ke jaga warganya, tapi orangnya itu kan bajunya banyak, tidak hanya satu kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terima kasih pada kesempatan ini. Kalau kita lihat kemarin ternyata pemerintah DIY ini kan luar biasa cara berkomunikasi, kemudian juga terkait dengan kemarin baru ramai antara supporter dengan HTI bisa diselesaikan dengan bersama-sama, duduk bersama baik. Ini kan menjadi satu. Ternyata Jogja itu kan kalau dengan kolaborasi dengan kita bisa berrembuk dan sebagainya semuanya kan bisa selesai. Dan satu lagi yang terakhir ini terkait dengan apa yang jadi program Pak Eko terkait dengan surup nang omah nang omah. Ini sebenarnya sudah bisa kita komunikasikan. Di Kota Jogja namanya ada program namanya JBM, Jam Belajar Masyarakat. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 semuanya ini sudah bisa belajar. Nah, kemudian tambah lagi ada perwal karena kasus yang kemarin klikih di Kota Jogja ada namanya jam 10 malam harus sudah di rumah anak-anak itu. Nah, ini menjadi bagian bagaimana orang tua, peran kita semua tidak hanya jaga warga, tapi bagaimana peran dari orang tua itu mengingatkan anaknya. Nek arep metu jam 10 bengi punjul itu kowe iki nang endi? Sinau apa ora dan sebagainya. Kecuali hanya kebutuhan terkhusus. Nah, ini menjadi bagian kita bersama. Kalau kita bicara pada anggaran,
tidak harus hanya menunggu nanti usulan dana, tapi bagaimana dengan dana kelurahan yang ada ini bisa rangkit tangan. Jombang mungkin 3 juta 4 juta kan bisa untuk rapat koordinasi minimal itu dulu. Dan demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo direspon Pak Eko. Ini Pak Rianto luar biasa ya. Jadi yang pertama begini, saya matur nuwun karena memang kesukarelawanan tokoh-tokoh masyarakat ini hebat. Guyonan saya begini, satu orang itu loh bisa punya jabatan 7 sampai 8. Ya. Jaga warga, Satlinmas, pengurus RT, pengurus RW, pengurus kampung, pancatertib, FKDM, KTB, Kaltana, FKPT. Bisa masuk muri itu Pak. Loh, jadi itulah wajah kesukarelawanan kita karena memang tidak ada gaji, tidak ada honor gitu ya, dan itu khas ya, khas gaya karakter watak Jogja yang kemudian punya daya gotong royong yang hebat, punya daya sukarela yang sangat hebat, dan itu tercermin waktu penanggulangan bencana 2006 2010 ya, termasuk yang Cempaka beberapa tahun yang lalu. Ini daya gotong royongnya itu luar biasa, dan saya kira ini tinggal kemudian bagaimana Pemda memfasilitasi saja. Jadi ibarat kata kendaraannya udah siap jalan ini. Tinggal bagaimana kemudian Pemda memfasilitasi baik dari sisi operasional maupun dari dukungan. Karena teman-teman juga tentu harus mendapatkan penghargaan dengan berbagai aktivitas yang ada. Misalnya kami mohon ya Pak Wali Kota, Pak Singgih untuk segera mengkoordinasikan para lurah untuk segera bisa menerbitkan kartu semacam ID card begitu ya. ID card bagi saudara-saudara kita jaga warga yang tugas di lapangan. Karena biar ketika ada situasi yang tidak mudah pada saat mediasi, ya setidaknya tahu, oh ini dari jaga warga dengan ketugasan Supergub. Tapi lurah juga nggak bisa berbuat banyak ketika Pak Wali Kota nggak ngasih anggaran untuk cetak-mencetak ini. Ini hal kecil tapi menurut saya mendasar. Nah, Mas Haryanto tadi ada hal lain juga terkait dengan bagaimana mendorong pembiayaan. Saya kira kita sudah mulai dan saya terima kasih Pol PP khususnya Pak Kasat ini sangat concern, dan tahun ini sudah kita kerjakan tidak hanya jaga warga, Satlinmas sudah ada pembekalan untuk 3.700 sekian Satlinmas di kota. Ya, dari mulai Januari, Februari, Maret ini ketemu Satlinmas untuk pembekalan tentang kepemiluan. Kemudian bulan April mulai pembekalan kepemiluan untuk jaga warga sekaligus membagikan rompi sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk pembagian HT itu mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi ini tidak berhenti jaga warga. Nanti di anggaran perubahan kita akan satu lagi Pak Nugroho, kan sudah ada 169 polisi jaga warga yang ditugasi oleh Kapolres ya untuk kemudian membantu jaga warga. Pada saat yang sama kan Pak Dandim juga punya pasukan di 45 Babinsa. Kemudian juga ada 45 Babin Kamtimas. Menurut saya ini perlu ditemukan dalam bentuk bimbingan teknis tentang tupoksi jaga warga. Jadi di mana peran jaga warganya, polisinya bertugas apa, kemudian TNI dukungannya seperti apa, gitu ya. Sehingga harapan kita nanti perubahan besok apakah pakai dana ACE atau pakai APBD murni, saya kira itu menjadi penting. Sehingga ada satu kesatuan gerak yang luar biasa, dan percayalah ketika jaga warga, Satlinmas, FKDM didukung TNI Polri dan Pol PP ini bergerak, tidak ada ruang bagi pembawa intoleransi, tidak ada ruang bagi pembawa kelitih, kira-kira begitu. Karena sudah rapat di tingkat kampung. Kira-kira begitu. Oke Pak Eko, kita bergeser ke Pak Nugroho. Pak, apa yang disampaikan Pak Rianto itu salah satu bentuk kepedulian ya Pak ya. Artinya sebenarnya banyak komponen selain jaga warga yang sudah bergerak di masyarakat, dan jaga warga ini menjadi pelengkap. Artinya yang dipaparkan oleh Pak Eko wajar, logis jika kemudian pencegahan dini kejahatan jalanan itu dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, kira-kira di teman-teman Paniradya keistimewaan melihat fenomena ini seperti apa Pak? Matur nuwun. Jadi kalau kita mendengar tadi dari Pak Trianto ya Pak? Haryanto. Pak Haryanto. Apa yang disampaikan sebenarnya kita sudah bisa melihat atau menilai bahwa memang kemudian masyarakat yang berada di wilayah DI itu ya sudah cukup berdaya. Artinya beliau tadi sudah menyampaikan tidak usah menunggu anggaran pun, kalau memang itu diperlukan
mereka sudah siap bergerak untuk kemudian memanfaatkan segala potensi yang ada. Saya kira kita mengapresiasi betul apa yang disampaikan. Nilai-nilai sukarelawan, nilai-nilai gotong royong ini masih sangat kemudian kental dan bisa dirasakan di tengah masyarakat kita semua. Nah, dari kami sendiri Bapak Ibu tentunya tentu kami akan membuat pola-pola perencanaan tentunya dengan Bapak Ibu di OPD teknis. Bagaimana kemudian support-support dan juga dukungan-dukungan yang bisa kemudian secara regulasi bisa kemudian untuk diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi tentunya memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan kemudian saya sepakat juga tadi yang disampaikan di depan terkait dengan kolaborasi. Saya kira ini menjadi satu hal yang memang kita butuhkan ke depan. Tadi disampaikan bahwa jaga warga itu tidak hanya kemudian nanti ubleke menggon Joko ketentraman saja, tapi kemudian di sektor lain saya kira bisa. Bapak Ibu di Dana Keistimewaan kita juga punya kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya mungkin tadi disampaikan Pak Noviar, bagaimana kemudian kalau ada di pinggir sungai yang perlu ditata, nah kita juga ada PKK Padat Karya Jogja Istimewa yang diampu oleh Bapak Ibu di Dinas Nakertan. Saya kira nanti jaga warga juga bisa turut berperan serta di sana, memberikan konsep, kemudian nanti lapor kepada Pak Lurahnya, kemudian memberikan pengajuan ke tempat yang lain. Kemudian kalau ada data-data atau rumah-rumah yang saya kira mungkin tidak layak huni misalnya, kami juga ada BKK rumah tidak layak huni, bisa disampaikan, bisa dilaporkan, bisa direkap, kemudian nanti menjadi usulan bahwa kemudian nanti akan diampu oleh Bapak Ibu di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi ini saya kira kerja-kerja yang luar biasa nanti Bapak Ibu yang ada di lingkungan, karena Bapak Ibu lah yang perso betul kondisi situasi yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, sehingga perencanaan dari bawah ini harapannya nanti bisa langsung menyentuh pada apa yang memang kita harapkan. Oke, Pak Nugraha, saya kasih kesempatan satu lagi, monggo. Ya, Pak, yang kacamata dulu. Monggo, Pak. Ya. Monggo, Pak. Iya, maju seperti tadi. Nggih. Di situ, Pak. Nggih. Ya, monggo, Pak. Perkenalan dulu. Sampun, Pak. Bisa langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pratito dari kampung sebelah, artinya pengurus kampung Blunyarjo, di mana kami ini merasa iri kalau melihat jaga warga. Jaga warga ini di tingkat provinsi selalu rapat di hotel-hotel, selalu bermusyawarah di hotel-hotelnya. Tetapi ketika di desa, di kelurahan, jaga warga ini belum pernah ada rapat pertemuan. Di kampung kami ada Danais, Gembregah Blunyarjo itu perannya sangat luar biasa. Tetapi kami hanya tidak melibatkan jaga warga. Karena apa? Namanya belum seharum dengan FKPT, FKDM. Karena saya sudah beberapa kali FKPT, FKDM bisa rapat. Tetapi dengan apa yang diutarakan Pak Eko Cuk tadi, bahwa ke depan jaga warga ini harus punya peran lebih aktif. Karena saya mengingat jaga warga ini sangat strategis di dalam kehidupan masyarakat. FKPT kami sudah bisa bekerja dengan sidak kos-kosan campur. Ini sudah satu poin. Terus FKDM mempersiapkan untuk pemilu 2024 sudah koordinasi. Tetapi jaga warga sampai saat ini belum. Tapi saya merasa bangga ke depan akan dibiayai lewat Pak Lurah untuk supaya rapat. Rapat saja tidak pernah, apalagi angkringan. Kalau rapatnya di angkringan masih tapi saya yakin Pak Eko ini bagi kami adalah tokoh dari PDIP yang sering nongkrong, artinya jagongan jaga warga ini sudah sering dilakukan. Tetapi harapan kami di sini adalah warga Kelurahan Karangwaru ini sudah gudangnya konflik sosial. Tetapi kalau tadi Pak Arianto di depan bisa mengalokasikan dananya, kok saya belum dengar dari LPMK kami kok bisa mengakomodir kegiatan jaga warga. Saya kira itu, saya berharap jaga warga bisa sejajar dengan FKPT, FKDM dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eko. Ya. Matur nuwun Mas Pratikto. Jadi begini, tahapan yang kita lakukan ini namanya konsolidasi. Tahun 2021 ya Mas ya, waktu tabung oksigen itu 2021 ya.
Itu kita alokasikan 26,1 miliar. Bersumber dari dana AIS untuk mendukung giat jaga warga. Kota Jogja waktu itu dapat alokasi totalnya 3,3 miliar. Tahun ini kita tambah lagi 11 miliar untuk mendukung giat jaga warga se-DIY. Nah, kota dapat alokasi sekitar 3,5 kurang lebih. Nah, ke depan tentu saja masih banyak PR. Ya, masih banyak PR. Bagaimana mendukung operasional jaga warga tadi? Saya percaya para lurah dan ketua LPMK di Jogja ini memiliki komitmen yang kuat untuk itu. Problemnya itu adalah masih berdiskusi caranya bagaimana. Tadi saya tawarkan cara yang paling mudah. Bagaimana kemudian Mantri Pamongprojo ya atau Satpol PP Kota kemudian mengusulkan BKK dan AIS ke provinsi, ke Pak Gubernur. Sehingga kegiatan-kegiatan pada level kampung bisa bergerak, Pak. Persis kados jenengan waktu kados jaga warga pada saat patroli pengendalian COVID waktu itu. Kan itu giatnya ada di kampung, Pak ya. Bukan di hotel-hotel, kan tidak. Karena di kampung. Demikian juga waktu pemanfaatan tabung oksigen, itu kan juga ada di kampung. Begitu juga dengan giat-giat yang ada, maka harapan saya dari sisi politik anggaran, saya kebetulan juga ketua komisi dan sekaligus anggota Badan Anggaran, saya menjamin untuk menyetujui ya, jika ada usulan dari Satpol PP Kota atau dari Kementerian untuk kemudian ada omah jaga warga di Kota Jogja. Hitungan saya kan tidak banyak ya, hanya 45 kelurahan. Kalau kita hitung ini sambil buka kalkulator, kalau kita hitung 50 juta kali 40 kelurahan itu hanya butuh 2 miliar. Nah 2 miliar itu kan secara bertahap ya Pak Nuk. Artinya tahun pertama mungkin 10 kelurahan, kemudian di perubahan pertama tambah lagi 10, secara bertahap. Saya kira itu bisa kita lakukan. Nah kuncinya ada satu. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama ya, dengan peran dan tugas masing-masing. Dan ini kan baru hari pertama, nanti pasti akan banyak inventarisasi masalah yang kita temukan. Hari ini tadi soal dana, soal koordinasi, ya enggak apa-apa. Nanti sore akan ketemu lagi dengan jaga warga teman-teman dari 2 kelurahan ya, 2 kelurahan lain di di kecamatan yang berbeda. Dan ini akan terus sampai bulan Oktober sehingga harapan kita bisa jalan. Dan kami matur nuwun pada Pak Danrem juga Pak Kapolda yang pada saat peresmian polisi jaga warga itu hadir dan bersama dengan Pak Sultan. Nah, sinergi ini yang harus diteruskan sampai ke tingkat kampung. Saya kira makatan Pak Pratikto dan juga Tribuners yang ada di rumah, prinsipnya ini harus jalan terus. Ya, harus jalan terus dan peran harus diperkuat. Sekali-kali boleh Pak Kasat kalau diizinkan sama yang punya duit ini. Ya. Kan hobinya Pak PJ Wali Kota sekarang kan pit-pitan ini. Ya. Hobinya Pak PJ sekarang ini kan pit-pitan toh. Sepedaan kan gitu ya. Lah kan pas turun gitu sambil bisik-bisik, oke engko tak tambah ya anggaran ngono ya. Sehingga judulnya pit-pitan bareng jaga warga dan masyarakat. Boleh itu ya, se-Jogja gitu ya. Oke. Ini saya kira semangatnya positif semua ya Pak ya pagi ini, dan di pagi hari ini juga akan diserahkan ya pembagian handy talkie atau HT. Nah ini ada yang mewakili secara simbolis, nanti saya panggil untuk maju ke depan untuk kemudian narasumber bertiga akan menyerahkan handy talkie ini kepada, ini dari Kalurahan Bener, Kampung Bener, ada Bapak Susilo Pratomo, ada hadir nggih? Nggih, monggo Pak. Silahkan. Terus kemudian dari Sidomulyo ada yang mewakili, ada Bapak Waluyo, Dr. Andes Waluyo, nggih, monggo. Kemudian Kalurahan Karangwaru Kidul ada Bapak Mujiyo, hadir, nggih, monggo. Karangwaru Lor Bapak Agus Purwoto, hadir, nggih, monggo. Petinggan ada Bapak Nur Hidayat, monggo, nggih, monggo Pak Tengajeng. Dari Bangirejo ada Bapak Bambang Sidu Kardio, nggih. Dan dari Blunyaraja ada Bapak Sumaryanto, monggo ke depan. Nanti ya kita akan di depan sini nggih. Monggo, yang disebut namanya tadi silahkan, akan diserahkan sebuah
HT. Ya, ini adalah salah satu fasilitas. Nggih, mriko nggih. Membelakangi kita Nggih, nanti diserahkan ketiga narasumber, ada Pak Eko, Pak Nugroho dan Pak Noviar. Monggo, Pak. Ini bagusnya nembang dulu. Oh, nembang lagi ya. Ya, saya pengen ada semangat yang hebat. Oh, ini Lagunya yang Oke. gampang. Ini untuk kelompok ya, Pak ya berarti ya. Oke. Ya, Oke. monggo saya derekin nembang. Ya. Ini lagu yang seluruh Oke, akan diiringi tembang Monggo, oleh Mas. Pak Eko, Pak Noviar sama Pak Nugroho Lagunya- menyerahkan HT-nya. yang nyanyi. Pak Pratikto Monggo, mundur lagi. Ya. Yang nyanyi Ketua Jagawarga. Lagunya Garuda Pancasila. Monggo. Ya, monggo Pak. Diserahkan sekalian Pak Noviar sama Pak Nugroho. Monggo. Semuanya ikut nyanyi ini sambil berdiri kita nyerahkan hati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesuai dengan komitmen kita semua, kita bantu hati. Per kelompok Jagawarga kita bantu 8 hati. Untuk yang kesempatan pertama, monggo Pak Kasat untuk berkenan menyerahkan secara simbolik. Selanjutnya Pak Nugroho dari Panitia Diopati. Jadi hati ini bersumber dari dana keistimewaan. Ya. Selanjutnya Pak Lurah Pak Anggit. Ini Pak Lurah, melok nyerah no Pak Lurah. Kemudian Lurah dari bener, monggo Pak Lurah. Monggo Pak Saroso. Oke, kan langsung di sebelahnya sini aja, berdiri sebelah sini. Nah, niki kantun telu, bagiannya Ketua Komisi nyerahke. Monggo lenggah kembali, kita foto bersama dulu. Pak Kasat, Ya, Pak foto Nugroho dulu di boleh. tengah sini. Monggo. Foto dulu Mas. Foto dulu bersama. Pak Lurah juga. Mana Pak Lurah tadi? Nah, sini. Ya. Kita pinjam salamnya KTP ya, salam tangguh. J, ini secara resmi hari ini kita sudah serahkan HT melengkapi perlengkapan yang sudah dimiliki oleh Jagawarga. Ada tabung oksigen, ada oksimetri, ada fogging dan lain-lain. Kemudian rompi secara bertahap, sebagian sudah menerima, sebagian nanti akan menerima. Dan HT ini jumlahnya per kelompok Jagawarga, HT ini 8. Coba kita lihat cara buka ini. Jadi satu kelompok itu dapat 8 Pak ya? Ya. Oh masih disegel. Ya itu ada tuh Pak. Sampun dibuka, yang sudah dibuka mungkin. Nah. Mana yang dibuka coba? Nah. Oke. Ya. Ya, jadi ini Ya, isinya HT beneran Pak ya? Jangan sampai salah. kemudian ada Antena, baterai, charger, charger ya. sama untuk alat ngecasnya lengkap. Jadi ini HT beneran lengkap. Itu dipastikan dulu ya. Pesan saya karena
karena saya sudah naruh petugas di pasar Klitian untuk tidak didol. Pak Eko dipakai mic-nya Pak Eko. Ini Ya. mudah-mudahan bermanfaat dan tolong Pak Lurah mengkoordinasikan pemanfaatannya. Jadi pitulasan besok sudah bisa untuk membantu panitia. Ya. Kemudian besok kalau ada bencana alam, ya kalau besok ada bencana alam, ya itu kalau ada, itu kan tidak bisa dihindari toh. Itu setidaknya ketika tolong menolong itu bisa dimanfaatkan kerjasama dengan KTB. KTB HT-nya sudah 5, ya sehingga satu kampung sudah 13. Wis cukup lah ngalor ngidul gue hati ini ya. Ya, jadi yang pertama tadi untuk pitulasan mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira ini saya kembalikan kepada pemiliknya. Monggo Pak Kasat, kami mohon ada pesan-pesan khusus untuk jaga warga setelah menerima HT. Ya, jadi kepada kelompok jaga warga nanti ada 8 per kelompok jaga warga. Kemudian untuk frekuensinya yang per kelompok silakan nanti disepakati berapa frekuensinya, point to point. Tetapi nanti kalau yang nanti mau masuk ke frekuensi kita itu kita persilahkan nanti akan dikasih nomor frekuensi dan dupleknya. Karena kita ada repeaternya, nanti silakan masuk dan kita ada apel frekuensi jam 9 pagi, jam 3 sore sama jam 9 malam. Jadi kalau misalnya ada situasi gawat darurat atau situasi aman pun silakan nanti di frekuensi tersebut karena nanti operator kami di Satpol PP akan memberi kesempatan kepada warga yang akan menyampaikan situasi. Silakan. Nanti frekuensinya dan dupleknya itu nanti tanya ke panitia karena nanti akan ada frekuensi. Silakan. Nah, karena ini ada 2 frekuensi. Ada frekuensi point to point. Silakan nanti disepakati berapa frekuensinya. Kemudian masukkan frekuensi yang pakai repeater kami. Ya, silakan nanti dimasukkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kalau seandainya tidak bisa masuk ya memonitor minimal. Ya, memonitor karena kami juga akan memonitor sampai ke Sadeng. Karena kami juga mempergunakan satu frekuensi itu untuk Satlimas Rescue Istimewa. Itu dari Kaliurang, Sadeng, Widyombo sampai ke Sermo. Jadi kita monitor setiap 1 hari 3 kali. Nah, nanti jaga warga silakan masuk di frekuensi tersebut. Panitia nanti Mas Hardi ya tanya nanti frekuensinya, disilakan nanti dipakai gitu. Itu Pak. Iki urung lengkap nek sing kagungan duit urung ngendikan. Ya silakan. Ben sesuk rompine ditambahi. Nggih. Monggo Pak Nugroho. Oke, sekedip mohon Bapak, mudah-mudahan ini dukungan dari pemerintah daerah Desa Mojokerto melalui Pak Gubernur, Pak Pol PP, Pak Eko, Pak Komisi A, mudah-mudahan bermanfaat dan yang pasti tetap semangat untuk kita semua Bapak Ibu, mudah-mudahan Jogja makin istimewa. Amin. Tentram, Amin. semuanya. Matur nuwun. Oke, matur suwun Pak Eko, Pak Nugroho dan Pak Noviar. Oh ya, Pak Kasat mau nambahin, monggo. Kepada kelompok jaga warga yang belum dapat rompi maupun HT, silakan dibuat proposal. Ya, proposalnya nanti meniru yang kemarin, bisa seperti itu. Nah, nanti kumpulkan kepada kami, jangan ke Pol PP Kota ya, tapi ke Pol PP DIY. Dikumpulkan, nanti apakah nanti ada fasilitasi dari Pani Radio tahun ini perubahan ataukah nanti di 2024 gitu lah. Nanti kami sudah ada proposalnya mana-mana yang akan kami beri gitu lah. Itu Pak teman. Oke, terima kasih menyemangati kita semua. Merdeka. Merdeka. Tundun, monggo lenggah. Oke, monggo lenggah lagi. Dengan berakhirnya penyerahan pembagian HT secara simbolis, maka berakhir pula acara kita pagi hari ini dalam rangkaian podcast Jagongan Jaga Warga dengan tema peran Satpol PP dan Jaga Warga dalam mewujudkan Jogja aman dan tentram untuk episode perdana. Dan nanti sore masih ada ya Pak Eko ya. Nanti sore masih ada dan bisa disaksikan secara live streaming di channel YouTube Tribun Jogja Official, di Humas DIY dan di Facebook Tribun Jogja. Akhir kata, saya Yuda Kristawan dari Tribun Jogja mewakili tim kerabat kerja seluruhnya dari Tribun Jogja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabil khusus untuk 3 narasumber kita, Pak Eka Suwanto selaku Ketua Komisi A, Pak Noviar Rahmat selaku Kasat
Pol PP DIY, dan Pak Nugroho Wahyu Winarna selaku Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas, dan kali ini kita akan mendengarkan lagi satu buah tembang dari teman-teman kita, Ekstra Fagengso. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Santi Santi, matur suwun.